Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang serius banget. Tapi sayangnya makin sering kita dengar di sekitar kita. Jebakan investasi. Dan ini bukan cuma soal duit hilang ya, ini soal gimana kita bisa dan harus melindungi diri dari penipuan finansial yang modusnya makin canggih aja. Nah, ini dia, pertanyaan yang sering banget menghantui pikiran para korban. Suara di dalam kepala yang isinya cuma nyalahin diri sendiri, penuh sesal, malu. Jujur, pertanyaan ini seringkali rasanya lebih sakit daripada kehilangan uangnya itu sendiri. Oke, satu hal yang harus kita sama-sama pahami dan luruskan. Jadi, korban penipuan itu sama sekali bukan tanda kebodohan atau lemah. Menyalahkan diri sendiri itu justru respons yang wajar banget terhadap trauma. Ini adalah luka psikologis. Beneran, luka yang dalam dan nyata. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi. Soalnya, efek dari penipuan itu jauh lebih parah dari sekedar rekening bank yang tiba-tiba kosong. Ada luka yang nggak kelihatan, yang pelan-pelan bisa ngerusak kesehatan mental, bahkan fisik kita. Ternyata di dunia psikologi, kondisi ini tuh ada namanya. Sindrom pengkhianatan pasca trauma. Ini adalah cara otak dan sistem saraf kita bereaksi secara alami waktu kepercayaan kita dihancurkan sehancur-hancurnya. Jadi perasaan remuk redam yang dialami korban itu valid banget secara ilmiah. Nah, lihat deh dampaknya. Ini bukan main-main. Mulai dari pikiran yang muter-muter terus, nggak bisa tidur, gampang panik, sampai ke fisik loh. Jantung jadi sering berdebar, asam lambung naik. Parahnya lagi, jadi susah banget percaya sama orang lain. Dan buat ngambil keputusan, sekecil apapun rasanya jadi takut luar biasa. Sekarang, coba kita geser sedikit dari dampak personal ke gambaran yang jauh lebih besar. Karena apa yang dialami satu persatu korban ini, kalau dikumpulin, ternyata udah jadi bagian dari sebuah krisis skala nasional. Pertanyaannya kan, emang segede apa sih? Seberapa dalam kerugian yang disebabkan oleh para penipu ini di negara kita? Coba pegangan, karena angkanya benar-benar bakal bikin kita melongo. 142,22 triliun rupiah. Coba-coba kita biarin angka itu meresap dulu sebentar. Ini bukan angka yang bisa kita anggap enteng. Ini jumlah uang masyarakat yang raib, hilang begitu aja ditelan investasi ilegal. Dan ini bukan angka ngasal ya. Ini data resmi dari Otoritas Jasa Keuangan alias OJK. Angka 142 triliun lebih itu akumulasi kerugian cuma dari tahun 2017 sampai kuartal 3 2023. Bayangin, dalam waktu sekitar 6 tahun aja, segitu banyaknya uang masyarakat yang hilang. Tentunya, pemerintah nggak tinggal diam. Satgas Pasti atau Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal udah bergerak buat menghentikan ribuan entitas ilegal ini. Kalau kita lihat datanya, yang paling banyak itu pinjol ilegal, disusul ratusan investasi bodong. Dan ini lebih gila lagi, angka ini nunjukin skala operasinya. Lebih dari 112.000 rekening bank yang ada hubungannya sama aktivitas penipuan ini udah diblokir. Kebayang nggak sih betapa masif dan terstrukturnya jaringan mereka? Oke, setelah tahu seberapa besar masalahnya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya kita membekali diri? Langkah pertamanya adalah kenali dulu musuhnya, kenali taktik-taktik yang mereka pakai. Jadi, apa sih investasi bodong itu? Gampangnya gini, ini tuh kita naruh modal di bisnis yang enggak jelas, bahkan fiktif. Tujuannya cuma satu, bawa kabur duit kita. Dan senjata andalan mereka, janji untung gede gila-gilaan dalam waktu super cepat. Biar makin jelas kita sandingkan aja, investasi yang legal itu pasti diawasi OJK atau BI, risikonya bisa diukur, bisnisnya transparan, dan ada hasilnya. Nah, sebaliknya, yang bodong itu nggak ada izin, untungnya nggak masuk akal tanpa resiko, informasinya gelap, dan sering banget pakai skema Ponzi, alias cuma gali lubang tutup lubang pakai uang investor baru. Jadi ini nih red flag atau tanda-tanda bahaya yang wajib banget kita waspadai. Kalau ada yang janjiin profit selangit tanpa resiko, itu udah lampu merah pertama. Terus kalau kita disuruh rekrut anggota baru, wah itu udah bau-bau skema piramida. Hati-hati juga sama yang suka pakai foto tokoh terkenal, info perusahaan yang nggak jelas, nawarinnya lewat WA, dan yang paling krusial, nggak punya izin OJK. Nah, sekarang kita sampai di bagian pamungkas, bagian yang paling penting. Gimana caranya kita bisa bangun benteng pertahanan yang kokoh buat melindungi diri kita dan orang-orang yang kita sayang? Kata OJK, ada dua akar masalah kenapa orang gampang banget kejebak.
Pertama, literasi keuangan kita yang mungkin masih kurang. Kedua, ini manusiawi banget, yaitu dorongan psikologis pengen dapat untung gede secepat kilat. Nah, para penipu ini jago banget manfaatin dua kelemahan ini. Jadi ini dia 4 langkah kunci yang bisa jadi benteng pertahanan kita. 1. Selalu periksa legalitasnya di OJK. Itu wajib. 2. Nilai penawarannya pakai logika. Ingat, if it's too good to be true, it probably is. 3. Pahami mekanismenya. Duitnya datang dari mana? Bisnisnya apa? Dan yang keempat, konsultasi sama ahlinya. Jangan pernah bikin keputusan investasi sendirian atau karena tertekan. Kita udah bongkar semuanya, mulai dari lukanya, skalanya, ciri-cirinya, sampai cara jagain diri. Sekarang, semua info ini ujung-ujungnya balik ke satu pertanyaan personal yang harus kita jawab dengan jujur. Pertanyaan terakhir dan terpenting. Udah dicek ulang belum investasi Anda sendiri? Aman nggak?